Iya. Halo, selamat datang kembali di Durian Sequel 89. Hari ini gue mau berbagi soal pengalaman baru gue atau koleksi terbaru gue di kolam ini, yaitu ikan koi berwarna kuning yang jenisnya disebut dalam dunia istilah koi di Jepang namanya karasi, atau kalau panjangnya karashigoi, yaitu ikan koi yang berwarna kuning polos. Karashigoi pun ada bermacam-macam lagi, ada yang doitsu nggak ada sisik, ada yang ginrin bersisik tapi agak mengkilat, agak warnanya agak gitu ya, cerah gitu, kayak berlian. Ada lagi yang lain-lain lah, tapi intinya karasi itu satu warnanya, itu warnanya kuning. Dan kalau lu mau nanya gue, ini ikan karasi gue keberapa, akan menjadi ikan karasi gue kedua di kolam ini. Harusnya 4. Yang pertama gue beli impor, masih kecil, mati, di konten gue ada. Yang kedua gue beli lagi gede, 58 cm, mantap, mahal, bukan mamer ya, kayak pengalaman buruk justru, mati lagi. Penyebabnya, lihat konten gue aja. Yang ketiga gue beli itu udah di kolam, yang pernah gue bikin kontennya juga tuh, itu F1, ya bisa dibilang lokal lah, tapi keturunannya impor, jadi indukannya impor, disebutnya kata orang Indonesia F1, buat gue sih impor lah ya. Nah ini yang keempat, ini impor asli dari, gue belinya dari Ikarashi Farm Jepang, tapi belinya di Jakarta dari Golden Koi Jakarta. Nah, sebelum panjang lebar ngomongin, gue kan nggak cuman mau ngasih tahu gue beli ikan baru, gue bukan mau mamer ya. Konten ini selalu ingin soal berbagi. Nah, biar teman-teman tahu, nggak ada salahnya dong kalau lo mau tahu apa sih dan gimana sih Ikarashi Farm di Jepang itu. Check this out. Ini ikan karasi gue impor, gue beli dari Golden Koi Jakarta. Asal farmnya sih dari Ikarashi Farm Jepang ya. Udah nyampe nih. Sekarang gue lagi mau proses aklamasi, penyamaan suhu plastik paket ikan koi ini dengan air di bak karantina gue, sama buka paketnya deh. Yuk. Ikan hidup
Nah itulah sekilas soal gimana sih company profile-nya Ikarashi Farm Jepang. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu soal farm ikan koi yang namanya Ikarashi di Jepang, yang penghasil Gosanke dan Kawarimono, ikan koi satu warna, ya tadi udah diliatin ya sama gue ya. Semoga menjadi ilmu juga buat lo, bahwa banyak memang yang kita kenal selama ini farm-farm ikan koi di Jepang yang terkenal, yang sering ada di majalah, sering ada di YouTube, kayak Dainichi, Sakai, Isa Farm, Shinoda dan lain-lain. Tapi jangan lupa, masih banyak sebenarnya farm-farm lainnya, baik yang lebih besar maupun yang lebih kecil, sebenarnya nggak kalah dalam memproduksi ikan koi yang berkualitas. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang juga mau tahu gimana sih dan di mana sih gue belinya di Jakarta ikan koi ini, lewat siapa? Gue belinya lewat Golden Koi Jakarta. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ikan koi impor jenis apapun dari farm manapun, lo bisa beli tuh dari Golden Koi Jakarta. Nomor teleponnya itu dengan Mas Andi. Mereka adalah salah satu perusahaan senior dan juga lama ya yang ada di Indonesia menjual koi-koi import. Mereka punya greenhouse-nya juga, kolam yang besar-besarnya untuk pembesaran di daerah Jawa Barat, dekat-dekat puncak lah, Cisarua. Kantornya pusatnya di Jakarta. Lu yang di Jakarta bisa mampir tuh. Oke. Nah, sekarang gue mau berbagi soal alasan gue kenapa membeli ikan karashi lagi. Yang pertama adalah untuk mengobati rasa trauma maupun rasa penasaran gue, karena gue nggak pernah bisa kemarin-kemarin punya ikan karashi impor. Akhirnya gue punya, sertifikatnya juga ada. Kedua, kenapa harus impor kan? Pengen gaya-gayaan? Oh enggak kok, gue beli harga ikan ini jujur aja 1.250.000. Gue nggak bilang mahal dan gue nggak bilang juga murah. Tapi yang pasti, yang gue bisa afford atau bisa mampu beli ikan koi impor ya segitu harganya. Tapi resikonya ya masih kecil. Sekarang ukurannya 29 cm. Waktu gue belinya 3 bulan lalu sebenarnya itu sekitar 18 cm. Kok baru diambil sekarang? Karena gue nitip dulu di kolam greenhouse-nya punya Golden Koi Jakarta di Cisarua selama 3 bulan. Lumayan tuh, nyampe sini 28 cm. Soalnya kalau masih kekecilan gue ngeri mati. Jadi alasan gue yang kedua adalah memang untuk mengobati rasa trauma maupun penasaran gue pengen punya ikan karashi, koi karashi yang impor. Yang ketiga, ikan karashi kenapa gue beli? Karena memang dia adalah ikan koi yang pertumbuhannya sangat cepat. Sebenarnya nggak karashi doang, ikan koi lainnya pun, jenis lainnya pun yang satu warna kayak platinum, cagoy, pokoknya cenderung pertumbuhannya cepat. Nah, lebih cepat besar ya. Kan gue udah punya karashi, kenapa beli lagi? Yes, dulu gue awal-awal sebagai penghobi koi amatir pasti pengen yang warna-warni, kohaku, sanke, sowa, dan lain-lain. Nah, yang kesini-sini sih, kalau emang ikan-ikan koi yang satu warna cepat besarnya, kenapa nggak gue pelihara? Karena tujuan gue bikin kolam ini sebenarnya gue pengen punya dan pengen lihat ikan-ikan koi gue yang berukuran monster atau jumbo. Ya gue sih nggak mimpi ya harus punya 1 meter, minimal 75 cm 80 cm aja buat gue sih udah jumbo, udah memuaskan. Gue tahu diri lah, kolam gue kan nggak gitu besar dibanding kolam-kolam master-masternya ikan koi yang gede-gede itu. Nah, sekarang prosesnya gue lagi karantina, harusnya 2 minggu, tapi gue bikin seminggu aja lah. Ini hari kedua udah. 3 hari pertama kalau lo mau tahu gue kasih garam ikan doang, nggak ada filter, jadi gue ganti air minimal 50% sehari. Nanti hari ke-4, 5, 6 itu gue lihat kalau ada sakit gue kasih obat. Kalau nggak ada udah air biasa aja sampai hari ke-7 masuk kolam utama. Tapi sebelum masuk kolam utama akan gue rendam dulu dengan bubuk PK sekitar 1 menit 2 menitan untuk menghilangkan kalau masih ada bakteri, jamur yang ada di tubuh ikan koi karashi gue yang baru ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi gue sih saranin ya, kalau mau beli ikan koi dan lu pengen cepet tumbuh besarnya, beli ikan koi yang satu warna. Contohnya karashi. Yang kedua, selalu jaga popularitas kolam lu. Kayak gue nih, kalau gue nyemplungin dia lagi nih, ikan gue menjadi 11 ekor. Mungkin sekitar 6 bulan lagi kalau kohaku gue yang lokal tuh yang gendrin agak gedean gue mau jual. Kenapa nggak sekarang Yan? Sayang, kalau gedean lagi nanti kan harganya jadi lebih tinggi. Nah, jadi bisa menghasilkan uang juga. Jadi jaga populasi itu penting ya. Yang berikutnya, ayo mulai
mulai belajar pengen punya ikan koi yang impor. Tahu diri aja, belinya yang kurang kecil, yang harganya tidak lebih dari 1 juta rupiah. Gue tahu 1 juta juga mahal, buat gue juga mahal. Cuman at least harganya wajar, tidak spektakuler. Dan kelebihan beli ikan koi yang kecil harus juga teman-teman catat, yaitu yang pasti lebih murah. Yang kedua tetap impor tuh, walaupun murah, walaupun kecil. Yang ketiga, toh juga nanti dia bakal gede, tapi memang perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan lebih. Ya why not lah. Serunya kan justru di situ. Ketika koi kita berkembang dan tumbuh, lu ngelihat dari dia kecil sampai wow, sekarang ada jumbo nih. Daripada lu beli yang gede doang, biaya mahal, pasti koi udah pasti mahal kalau gede banget. Dan yang kedua, seninya lu di mana? Jangan-jangan ikan itu umurnya udah 7 tahun pas lu beli. Pas lu miara 8 tahun udah tewas karena emang udah ajalnya sih, tapi lu cuma miara setahun, rugi dong. Tapi ya punya plus minusnya lah. Gitu aja liputan gue soal ikan koi karasi gue yang baru ini. Semoga lo dapet ilmunya dari pengalaman gue dan alasan gue membeli ikan karasi impor ini. Dan semoga lo juga makin tahu ada farm bagus juga di Jepang yang namanya Ikarashi, maupun ada dealer ikan koi resmi di Indonesia, salah satunya yaitu Golden Koi Jakarta. Thank you ya Mas Andi udah ngerawat ikan koi gue. Buat teman-teman jangan lupa kalau emang bermanfaat di subscribe dong, jangan pelit-pelit lah. Kalau makin banyak yang subscribe, channel gue makin berkembang. Karena uang yang gue dapat pasti akan gue buat untuk membeli barang-barang soal ikan koi dan yang berhubungan dengan ikan koi. Dan gue akan berbagi ke lo. Gak masuk dompet gue doang dan gue bersenang-senang. Tenang, gue bukan artis. Yang kedua, kalau ada yang mau nanya atau mau belajar soal ikan koi, saling belajar sama gue, bisa follow Instagram gue. Yes, jangan sungkan-sungkan, pasti gue balas kalau gue lagi gak sibuk ya. Salam Nishikigoy, stay safe semuanya, tetap pakai masker. Ayo kita bersama-sama menghilangkan corona dari muka bumi ini. Cheers baby, assalamualaikum. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.